Pastor Bobby Steven MSF. Selamat malam, Pastor. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Suster Gabriel Navarro, FSE. Selamat malam, Suster. Malam. Selamat malam, Suster Gaudensia KSSY. Selamat malam, Suster. Selamat malam, Bu Regina. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota keluarga besar Love Praying Family. Selamat bergabung bagi saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung. Salam kenal. Kita baru saja sama-sama menyelesaikan doa Rosario kepada Santo Yusuf. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul 9 Rabu untuk Santo Yusuf. Apakah yang akan diceritakan oleh Pastor Bobby untuk kita? Sebelum kita mendengarkan, mari kita sama-sama mendaraskan satu kali salam Maria. Memohon bantuan Bunda Maria untuk membantu kita memahami apa yang akan disampaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Pastor Bobby, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak kepada panitia, Ibu Anita, dan juga kepada semuanya saja. Suatu kebahagiaan bahwa kita disatukan kembali oleh keluarga kudus untuk mendalami sebuah tema devosional, yaitu 9 Rabu untuk Santo Yusuf. Mari kita mengenal devosi hari Rabu ini. Kita juga hari ini kan tepat ya, hari ini adalah hari Rabu, hari devosi untuk Santo Yusuf. Mohon bersabar, saya akan membagikan layar. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Romo. Baik. Nah, kita langsung saja. Jadi, kita tahu bahwa tradisi menghormati Santo Yusuf pada hari Rabu itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Terutama dari abad ke-16 itu sudah ada seruan itu. Hanya memang sempat tradisi ini terlupakan untuk diwartakan sebelum akhirnya nanti antara lain oleh Paus Fransiskus kita diajak dalam tahun Santo Yusuf untuk mencintai kembali Santo Yusuf yang selama ini sedikit terlupakan dalam pewartaan devosi gereja. Dalam bagian pertama, saya akan membahas refleksi Romo Nicholas Blackwell tentang 9 Rabu untuk Santo Yusuf ini. Nah, jadi dengan mendedikasikan secara teratur waktu kita untuk Tuhan melalui Santo Yusuf paling tidak seminggu sekali. Di tengah minggu kan, hari Rabu itu. Nah, jadi kita diajak untuk menguduskan minggu kita. Di tengah-tengahnya kita memuji Tuhan melalui Santo Yusuf. Kita juga ingat kemarin pemilu kan di hari apa? Pemilu. Hari Rabu kan? Hari tengah-tengah, hari aktif. Ya, kalau hari Senin mungkin orang baru pulang dari liburan begitu ya. Masih belum suasana bekerja. Kalau akhir pekan orang santai kembali. Nah, kalau hari Rabu itu kan hari kerja, hari Santo Yusuf, ya kan? Dalam arti itu. Baik. Nah, jadi mengapa hari Rabu? Karena memang hari pertengahan bagi kita.
dan menjadi titik sentral kan dalam minggu itu sebenarnya. Seperti juga sosok Santo Yusuf itu terutama dalam Injil Matius menjadi sosok yang menjadi poros yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi Santo Yusuf ini seperti perannya adalah seperti Bapak Yosef atau Bapak Yusuf, anak dari Yakub itu dalam perjanjian lama. Ya, jadi dalam kitab suci kita kan ada dua Yusuf yang sudah pernah kita bahas ya, yang sama-sama pribadinya tulus, yang sama-sama hidup murni. Kita ingat Yusuf di istana Potifar itu kan digoda oleh istri Potifar, tapi Bapak Yusuf perjanjian lama kan menolak godaan itu. Sama seperti Santo Yusuf dengan segala kemurniannya mau menerima Bunda Maria dan kemudian mereka berdua hidup dalam pernikahan tetapi pernikahan yang perawan begitu. Nah, Bapak Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi Firaun. Demikian pula Santo Yusuf mengalami 3 mimpi suci dalam Injil Matius bab 1 dan 2. Ya, jadi kita melihat dalam sosok Santo Yusuf adalah jembatan antara apa? Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Santo Yusuflah yang mewujudkan hadirnya Mesias dari keturunan Daud. Karena kan Santo Yusuf adalah keturunan Daud itu. Dan berkat Santo Yusuf, maka Tuhan Yesus masuk ke dalam keturunan atau wangsa Raja Daud. Raja yang akan keturunannya menjadi Mesias. Sehingga tidak salah atau bahkan sangat pas kalau kita berdevosi itu di hari Rabu. Ya, sebagai jembatan, ya kan? Di tengah-tengah itulah makna dari devosi kita di hari Rabu ini sebenarnya. Di hari Rabu, ya juga karena di hari yang sama kita mendoakan misteri mulia Rosario. Kita memuliakan karya Allah yang terjadi juga melalui Santo Yusuf. Nah, bahkan ada tradisi di gereja yang memandang kematian Santo Yusuf terjadi ketika apa? Ketika Yesus baru mulai karya perdananya. Ketika Yesus muncul di tepi sungai Yordan, meminta untuk dibaptis oleh Yohanes dan mulai pelayanan publiknya. Tadinya kan Yesus di Nazaret selama sekitar 30 tahun di desa yang tersembunyi, yang bahkan sensus penduduk pada zaman Romawi saja tidak mencatat nama desa Nazaret, mungkin karena terlalu kecil dan terpencil. Nah, jadi sekali lagi, Santo Yusuf kematiannya itu juga menjadi jembatan ya. Maksudnya penanda antara hidup tersembunyi Yesus di Nazaret dengan hidup publik pelayanan Yesus di sekitar Danau Galilea dan nanti juga sampai ke daerah-daerah yang di sekitarnya. Nah, inilah arti penting makna rohani dari wafat Santo Yusuf yang menjadi juga titik balik atau titik tengah begitu ya antara dua peristiwa atau dua tahap penting dalam kehidupan Tuhan Yesus tadi. Hidup tersembunyi dan juga hidup pelayanan publik. Nah, lantas bagaimana kita menghayati devosi kepada Santo Yusuf itu, terutama juga di hari Rabu? Yang pertama, kita kan seringkali merasa orang Katolik itu kok jauh ya dari Alkitab. Coba saudara-saudari mengingat, Alkitab kan diterima setiap keluarga, biasanya ketika liturgi misa pernikahan kan. Apa yang terjadi dengan Alkitab itu setelah orang menikah? Disimpan di lemari, tidak pernah disentuh lagi kan? Seringkali terjadi seperti itu. Maka sungguh mari kita di masa Prapaskah ini apalagi ayolah kita buka kitab suci kita.
kita baca Injil Matius bab 1 dan 2 paling tidak. Syukur-syukur sampai terakhir Matius 28. Ya. Dengan demikian kita menghormati juga Santo Yusuf yang dikisahkan di dalam Injil Matius itu secara khusus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang juga barusan kita lakukan, kita meluangkan waktu untuk doa kita. Melalui Santo Yusuf atau juga secara luas melalui keluarga kudus. Kebetulan saya adalah anggota misionaris keluarga kudus, sehingga menjadi misi bagi kami untuk mewartakan devosi kepada keluarga kudus. Kita juga bisa mendoakan aneka litani dan doa-doa yang lain. Juga kita bisa memohon dalam misa harian di paroki misalnya, atau di komunitas, kita menjadikan misa hari Rabu itu sebagai misa votif Santo Yusuf. Di sini kan hadir juga para suster ya. Maka sangat baik kalau kita sebagai biarawan-biarawati kita juga menghayati hal ini ya. Mendedikasikan hari Rabu misa itu untuk menghormati Santo Yusuf. Dan kita juga bisa belajar bersama, berdoa bersama di hari Rabu ini, seperti yang kita lakukan ini. Nah, itu tadi adalah refleksi dari seorang imam mengenai hari Rabu untuk menghormati Santo Yusuf. Sekarang kita masuk langsung ke bagian yang kedua, yaitu apa? Devosi 9 Rabu pertama yang diwartakan oleh Persekutuan Saleh Santo Yusuf. Nah, seperti apa isinya? Nah, intisarinya adalah menjadikan 9 hari Rabu pertama, idealnya sih dari awal tahun ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kan kita menjelang pesta Santo Yusuf juga, nanti tanggal 19 kan. Nah, hari Rabu ini kita sudah menguduskannya untuk Santo Yusuf, sangat bagus. Tambah saja dengan 8 hari Rabu yang lain. Misalnya kalau kita mulai dari Rabu ini kan. Nah, jadi kita bisa menghormati Santo Yusuf juga sebagai pelindung kematian yang bahagia. Untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai. Menurut saya, saudara-saudari, doa itu semakin kita dewasa ya, seharusnya kita semakin banyak berdoa untuk orang lain sih daripada untuk diri kita sendiri. Seperti Santa Teresa dari Avila yang menjadi pelindung misi. Padahal beliau belum pernah keluar dari negara Spanyol. Mengapa bisa begitu? Karena beliau tekun berdoa untuk para misionaris. Nah, jadi saudara-saudari, doa itu adalah misi. Nah, seringkali kita berpikir, oh kalau bermisi itu ya harus melayani, harus keluar rumah, dan sebagainya ya. Ternyata tidak selalu seperti itu. Kalau kita berdoa dengan tekun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial untuk gereja, itulah misi kita. Kita yang mungkin terbatas karena mungkin sudah lanjut usia, atau mungkin karena penyakit, atau karena tuntutan pekerjaan, kita tidak bisa kemana-mana. Tidak apa-apa. Berdoalah dengan tekun. Itulah misi kita. Ya. Nah ini yang seringkali mungkin belum banyak disadari orang ya. Seakan-akan kita hanya mengatakan seperti ini kan, aku hanya bisa mendoakan. Ya itu ungkapan yang normal ya, wajar ya. Saya juga sering mengatakan seperti itu. Tapi maksudnya doa itu bukan hanya loh ya. Doa itu adalah misi. Kalau sungguh dihayati, dijalani dengan sepenuh hati. Jadi bukan saya hanya bisa berdoa, tapi saya memang berdoa. Ya, ada kesungguhan di sana. Bahwa saya sungguh mendoakan ini untuk kepentingan terutama orang lain. Ya. Karena itu saudara-saudari, kita bisa juga menyambut tubuh Kristus dan darah Kristus dengan mengatakan niat kita ya. Di hati kita sambil kita menyambut
komuni suci itu kita mengatakan komuni ini saya terima untuk menghormati Santo Yusuf. Untuk keselamatan mereka yang dalam sakratul maut, yang sakit keras, yang lanjut usia, yang sakit tak tersembuhkan, yang disingkirkan oleh masyarakat dan sebagainya. Yang hidup dalam kegelapan dosa dan sebagainya. Mereka yang menderita AIDS dan sebagainya. Mereka yang jarang didoakan oleh orang lain. Nah, ini adalah tugas kita untuk mendoakan mereka, kan? Maka di sini ada doa-doa ya, yang bisa menjadi tambahan kasanah doa kita. Mari bersama saya kita berdoa pelan-pelan ya. Doa penyerahan diri kepada Santo Yusuf. Di tengah kesengsaraan di lembah air mata ini, kepada siapakah kami harus meminta bantuan? Hai Yesus, hai Yusuf yang terberkati, jika bukan kepada Engkau. Kepada Engkaulah mempelai terkasihmu Maria, mempercayakan semua harta kekayaannya, agar Engkau dapat menyimpannya demi kebaikan kami yang bernaung dalam doa perantaraan-Mu. Maria seakan berpesan kepada kami, pergilah kepada Yusuf, dan dia akan menghiburmu. Dia akan melepaskanmu dari kemalangan yang sekarang menimpamu dan akan membuatmu bahagia. Oleh karena itu, doakanlah kami, hai Santo Yusuf. Kami percaya bahwa Engkau mencintai dan memperhatikan kami sekeluarga. Kita lanjutkan dengan doa mohon perlindungan Santo Yusuf. Secara khusus, mari kita bawa kembali mereka yang memohon agar kita doakan untuk keluarga-keluarga yang terpecah, untuk keluarga-keluarga yang ingin bertobat, ingin kembali kepada Tuhan, ingin bersatu kembali di hadapan Tuhan. Kita persembahkan doa mohon perlindungan ini. Oh Santo Yusuf, kami sepenuhnya sadar bahwa kami telah melanggar perintah Tuhan karena dosa-dosa kami. Kami pantas menerima hukumannya yang paling berat. Kepada siapakah kami berlindung? Pergilah kepada Yusuf. Sepertinya Yesus berkata kepada kami, pergilah kepada Bapak Yusuf yang sangat aku kasihi sebagai ayah asuhku. Kepadanya sebagai seorang ayah, aku telah menyampaikan seluruh kekuasaan agar ia dapat memanfaatkannya demi kebaikanmu sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, doakanlah kami, oh Bapak Yusuf yang terberkati, dengan kasih tulus yang kau curahkan pada Yesus. Kita lanjutkan dengan doa mohon perlindungan kebapaan Santo Yusuf. Kita berdoa agar kita, baik pria maupun wanita, baik yang menikah, masih lajang maupun lajang abadi untuk kerajaan Allah, memiliki sikap kebapaan seperti Santo Yusuf. Oh Santo Yusuf, dalam bahtera manakah kami harus berlindung? Di manakah kami bisa menemukan pelangi penuh berkah yang memberikan penghiburan dan pengharapan di tengah kesukaran? Pergilah kepada Yusuf. Bapa yang kekal sepertinya berkata kepada kami, pergilah kepada dia yang kepadanya kupercayakan putraku yang menjadi manusia. Aku mempercayakan kepadanya pemeliharaan putraku yang merupakan sumber kasih karunia yang tiada habisnya. Maka doakanlah kami Santo Yusuf terkasih, karena kasih-Mu yang besar kepada Bapa Maha Kuasa, yang telah begitu murah hati kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari. Baik, Terima